Kami akan kembali memantau bagaimana arus mudik 6 hari jelang Lebaran dari sejumlah titik. Kita ke gerbang tol Cikatama Purwakarta, Jawa Barat terlebih dahulu. Ada Nadia Valeri. Nadia, apakah sudah ada peningkatan pemudik hari ini? Ya, selamat sore Benedetta, Davi, dan juga pemirsa. Untuk pantauan situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 47 tempat saya melaporkan sore hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada titik kemacetan sehingga kendaraan yang melintas di sini baik untuk kendaraan roda 4 pribadi, bus antar kota antar provinsi ataupun truk bermuatan besar dapat melintas tanpa hambatan dan dengan kecepatan normal. Sejauh ini Benedetta, Davi, tercatat sudah ada peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas, di mana untuk peningkatan ini sudah terjadi bahkan sejak 2 hari lalu, Minggu 24 April atau 8 hari menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, di mana untuk datanya Minggu 24 April lalu peningkatan ini sudah terjadi sebanyak 30% dari prediksi awal PT Jasa Marga yang memperkirakan akan ada 30.000 kendaraan yang melintas, namun ternyata jumlah ini melonjak dan meningkat hingga 39.000 kendaraan. Hal serupa juga terjadi kemarin Senin 25 April, prediksi awal PT Jasa Marga memperkirakan kendaraan yang melintas ada sebanyak 32.000, namun ternyata jumlahnya juga melonjak 30% dan tercatat ada 43.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama 1. Dan untuk Anda pemirsa yang akan melewati jalur mudik di ruas tol Cikampek Utama, kami informasikan bahwa besok akan ada skema pengalihan arus lalu lintas menggunakan ganjil genap yang akan dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, sehingga kami himbau Anda untuk dapat mempersiapkan kendaraan atau menghindari waktu pelaksanaan ganjil genap pada pukul 10 hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Barat besok. Dan untuk informasi arus mudik dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, bergabung bersama kami rekan Bayu Pradana. Silakan dengan laporan Anda, Bayu. Terima kasih rekan Nadia Valeri. Sedangkan di jalur selatan atau Lingkar Gentong sendiri, ini masih terpantau normal sejak kemarin hingga sore hari ini. Kalau kita lihat memang kendaraan yang mendominasi di Lingkar Gentong ini mayoritas adalah kendaraan dari penduduk lokal, lalu juga bus dan juga truk yang memang sehari-harinya ini melewati jalur selatan atau Lingkar Gentong. Memang tadi kami juga sempat meninjau sepanjang jalur selatan, memang ini masih terpantau normal dari hari-hari biasanya. Meski demikian, pemirsa, ada sejumlah hal yang harus Anda antisipasi, di antaranya kemacetan di sejumlah titik. Di antaranya di beberapa persimpangan seperti persimpangan Panyusuhan, lalu juga persimpangan Limbangan, dan juga beberapa adanya pasar tumpah yang memang berpotensi untuk menjadikan arus mudik ini padat atau macet. Meski demikian, sejumlah antisipasi ini sudah dilakukan oleh petugas sekitar, di antaranya sendiri di Limbangan. Contohnya apabila memang nantinya diperkirakan kepadatan terjadi, maka nantinya akan disiapkan arus lalu lintas sistem satu arah. Sedangkan sendiri di Gentong juga mempersiapkan nantinya adanya sistem rekayasa lalu lintas, yaitu pengalihan lalu lintas ke Pasar Ageng menuju ke Ciamis. Sementara itu juga antisipasi lainnya sudah disiapkan, seperti sudah berdirinya beberapa posko dari posko terpadu seperti TNI Polri yang nanti sudah bersiaga, lalu juga adanya pos-pos vaksin untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat atau pemudik yang diharapkan ini akan berjalan dengan lancar. Masih normal dari jalur selatan Gentong. Bagaimana di Bekasi? Sudah ada rekan Raisa Nadia di sana. Silakan Raisa dengan laporan Anda. Lancar, padahal jalur ini menjadi jalur yang titik rawan macet dikarenakan memang untuk pengemudi, khususnya untuk pengendara sepeda motor yang akan mudik menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur melewati jalur Pantura akan mengalami kemacetan atau kepadatan di titik ini. Selain ini juga ada di titik lainnya, yaitu di Tambun. Namun hingga sore ini belum nampak adanya kepadatan dikarenakan pemudik, terlihat dari barang-barang bawaan para pengendara sepeda motor. Dan selain itu juga untuk keramaian yang terjadi memang lebih dikarenakan
di sini merupakan warga Bekasi dan juga ya banyak pusat perbelanjaan dan dikarenakan jam pulang bekerja. Dan selain itu juga pemirsa, untuk puncak arus mudik sendiri di kawasan Kalimalang hingga Bekasi diperkirakan akan terjadi pada 28 April hingga 29 April. Namun memang hingga saat ini belum terjadi kepadatan dikarenakan pemudik sehingga tidak dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun nantinya jika sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, akan diberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta, yaitu dari Kalimalang menuju ke Jalan MH Sibuan. Namun hingga saat ini karena belum dilakukan rekayasa lalu lintas untuk pengendara motor ataupun pengemudi mobil dari arah Jakarta yang melalui Kalimalang menuju Jalan MH Sibuan harus melalui Jalan Ahmad Yani ini terlebih dahulu. Dan diingatkan juga pemirsa, untuk Anda yang nanti akan mudik menggunakan sepeda motor untuk tidak membawa penumpang lebih dari 2 dan juga tidak membawa barang berlebihan serta mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan juga STNK. Untuk mengetahui bagaimana situasi kepadatan di Stasiun Pasar Senen, kita akan menuju ke rekan Nasta Syafrina. Ya, Nasta. Nadia Raisa, satu pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, antusiasme penumpang untuk mudik lebaran yang ada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dapat kami sampaikan juga per hari ini, yaitu Selasa 26 April 2022, sudah ada sebanyak 16.600 tiket yang habis terjual dari kuota yang disediakan, yaitu sebanyak 25.500 tiket. Adapun juga dari pantauan kami sejak tadi siang hingga sore ini sudah ada banyak penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya, sehingga Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sangat padat oleh pemudik. Kemudian juga untuk kota yang paling banyak dipesan ini yaitu untuk Jawa Barat merupakan kota Bandung dan juga Cirebon, kemudian untuk Jawa Tengah merupakan kota Solo, Semarang dan juga Purwokerto. Sementara itu untuk Jawa Timur yaitu kota Surabaya dan juga Malang. Adapun juga kami mendapatkan informasi dari PT KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan sudah ada 85% tiket yang sudah terjual sejak tanggal 22 April hingga 1 Mei 2022. Sementara itu juga untuk tanggal keberangkatan di tanggal 27 April hingga 1 Mei 2022 ini sudah habis terjual. Sehingga bagi pemirsa yang akan mudik berencanakan dengan kereta api ini bisa memesan di H+2 pasca Lebaran. Kemudian juga untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemesanan saat arus mudik ini, Stasiun Pasar Senen sudah menyediakan sebanyak 28 kereta, yang mana 2 diantara ini termasuk kereta tambahan. Kemudian juga PT Stasiun Pasar Tanah Abang ini sudah menyediakan untuk mereka yang akan swab antigen ini, yaitu sudah ada gerai untuk swab antigen yang berada di depan parkiran. Ya, Deta dan juga Davi. Baik, terima kasih Nasta Syafrina Bila melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya juga ada Bayu Pradana dari Lingkar Gentong, ada Nadia Raisa juga dari Kalimalang, dan Nadia Valeri dari Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.